Pertama kali kasus ini dilaporkan di Wuhan pada Desember 2020, kemudian setelah itu diberi nama nCoV atau novel coronavirus ya. Dan akhirnya pada Februari 2020 ya, WHO menamakannya sebagai COVID-19 atau COVID-19 yang disebut virusnya SARS-CoV-2 atau kita sebut sebagai bagian dari salah satu dari golongan virus corona yang kita kenal dengan virus corona itu, dan penyakitnya disebut sebagai COVID-19. Ya, jadi ini merupakan virus yang pertama kali didapatkan dari binatang. Ya, transmisinya awalnya dari hewan ke manusia, tapi berkembangnya dari manusia ke manusia menyebar begitu cepatnya dan luar biasanya, sehingga ini termasuk pandemi yang luar biasa dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi, ya, tingkat penularan yang sangat tinggi, walaupun mungkin untuk klinisnya sangat bervariasi. Jadi kita ingat kembali bahwa virus ini merupakan virus RNA, di mana virus ini sebenarnya rentan, sangat mudah hancur oleh alkohol, disinfektan maupun pelarut lemak. Ya. Jadi kalau misalnya virus ini kita nempel di tangan kita, kemudian kita cuci tangan pakai sabun, sebenarnya sudah hancur virus itu. Ya. Salah satu istimewa virus ini adalah dia mudah bermutasi, sehingga mungkin kalau direview ulang apa yang pernah saya sampaikan di acara atau di materi-materi sebelumnya, saya sampaikan bahwa sehingga timbul meme-meme di awalnya bahwa virus ini tidak berani masuk ke Indonesia karena Indonesia sudah banyak sekali kuman-kuman yang lain, termasuk TB, termasuk kemudian DHF dan lain sebagainya. Rokok itu, sehingga yang pertama dia menurunkan imunitas, kemudian yang kedua dengan rokok itu sendiri ada penyebaran virus ini sendiri. Virus ini menyebar dengan melalui melalui kayak semacam uap-uap itu ya, jadi ikut menyebar dengan rokok itu sendiri, dan gejalanya sangat bervariasi. Kemudian ini penularannya kita lihat kembali, yaitu kalau bisa droplet, yaitu percikan dahak langsung, sehingga kita dituntut untuk menjaga jarak dengan orang lain, ya, terutama saat bersin itu bisa mencapai 2 meter, dan beberapa menyebutkan bahwa itu potensi terjadi airborne, yang ini juga secara ilmiahnya juga maju mundur ya, ini jadi ada atau tidak, beberapa masih muncul dan hilang lagi tentang airborne atau ini airborne yang melayang-layang di udara ini. Kemudian juga secara tidak langsung, yaitu ketika percikan dahak tadi menempel di benda-benda, misalnya kita habis batuk kemudian menutup dengan tangan, kemudian kita pergi ke mall atau pergi ke tempat umum makan sesuatu lah, kemudian dia menempel di benda tersebut, disentuh lagi, maka itu akan menyebar, sehingga kita salah satunya adalah dilarang menyentuh wajah kita ketika kita belum cuci tangan setelah kita berada di keramaian. Gejalanya pun sangat bervariasi, mulai dari demam, nyeri kepala, nyeri otot, kemudian anosmia, ya, nyeri tenggorokan, batuk, gangguan nafas, gangguan pencernaan, ada gejala stroke dan sebagainya, ada gejala kulit. Sangat bervariasi. Dan yang klasik adalah gejala ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, ya. Tapi dari semua gejala itu ternyata juga banyak sekali yang tanpa gejala. Nah, dari sini beberapa ahli menyimpulkan bahwa memang COVID ini adalah penyakit seribu wajah, karena bisa menyerupai berbagai macam atau nempel di berbagai penyakit, wallah alam, atau mungkin memang gejalanya yang sangat bervariasi. Ya, ini masih menjadi tantangan bagi keilmuan kita. Ya, walaupun gejalanya bermacam-macam, bahkan ada yang tanpa gejala, banyak yang sehat, tapi virus ini berbahaya pada orang-orang dengan risiko tinggi. Siapa saja orang yang berisiko tinggi ini? Yaitu orang dengan punya penyakit penyerta atau komorbid, misalnya hipertensi, tekanan darah tinggi, sakit gula, jantung, asma, ya, usia tua di atas 60 tahun, kemudian gangguan daya tahan tubuh, dan yang banyak juga terjadi adalah ketika tanpa penyakit apapun dia mengalami obesitas, ya, mengalami kegemukan yang berlebihan, berat badan yang berlebih. Satu cerita sedikit, ilmu ini ya, termasuk orang yang berisiko ini dalam prakteknya ternyata dengan kebesaran Tuhan, kebesaran Allah, ternyata tidak semata-mata ketika orang yang dengan risiko ini terjadi perburukan. Bukan semata-mata orang yang sehat akhirnya tidak ada risiko tinggi. Kenyataan yang terjadi di Ngawi, beberapa orang yang kemarin positif dengan HIV positif, ternyata dia tanpa gejala, dan akhirnya alhamdulillah pulang. Dengan hipertensi, dengan sakit gula, sakit jantung, ternyata juga positif COVID bisa pulang. Ada, mohon maaf, dengan usia muda, tidak hanya di Ngawi, mungkin di tempat lainnya, dokter, ternyata beliau juga meninggal. Di Ngawi juga ada, usia muda, meninggal di bawah 40 tahun, tanpa komorbid lain, tiba-tiba terjadi gagal nafas, sehingga meninggal. Ini yang terjadi, apapun teorinya, ketika ada di masyarakat, ternyata COVID ini bisa menimbulkan efek yang bermacam-macam, sehingga disebut sebagai penyakit dengan seribu wajah. Dan ini merupakan tantangan keilmiahan, sehingga ketika muncul satu panduan, ternyata di sisi lain kemudian muncul bantahan realitas, sehingga kita pantas untuk tetap berwaspada, berhati-hati,
dan selalu menjalankan protokol ketika menghadapi corona atau COVID ini. Ini sekilas kasus-kasus yang ada di COVID, itu ada suspek, ada probable, dan ada terkonfirmasi. Jadi ini yang kita rawat di isolasi ketika sudah mengalami kondisi suspek atau probable, apalagi terkonfirmasi. Ini dengan gejala, dengan gangguan, maka ini perlu perawatan. Ketika tanpa gejala, maka anjurannya adalah isolasi mandiri. Dan untuk yang di Ngawi saat ini, isolasi mandiri tidak dilaksanakan di rumah, tapi ada isolasi mandiri yang difasilitasi oleh gugus COVID Ngawi, yaitu di saat ini di rumah sakit umum. Tapi kemarin sempat coba disebarkan di Ngawi, ternyata tidak berjalan dengan baik. Akhirnya kembali semua pasien yang terkonfirmasi isolasinya adalah di RSUD Ngawi. Ini ISPA itu penyakit saluran nafas akut ya, dengan gejala seperti ini. Ini bisa kita curigai ke arah suspek. Jadi yang belum terkonfirmasi maupun yang sudah terkonfirmasi akan dilakukan perawatan yang sama. Nah, bagaimana ketika ada keluarga kita yang mulai bergejala? Maka segera lapor ke Satgas COVID. Lapor tidak harus datang ke fasilitas kesehatan, bisa lewat telepon atau mungkin menyampaikan ke Satgasnya ini ya. Kemudian mulai isolasi mandiri. Kalau misalnya memberat, maka lapornya kemudian pemeriksaan ya. Kemudian ketika ada keluarga yang terkonfirmasi, kita juga wajib lapor agar bisa terisolasi dan tertangani dengan baik. Dan ini juga ketika ada teman, ada tetangga dan sebagainya, maka kita harus waspada. Dan tanpa kita tinggalkan adalah protokol-protokol kesehatan tetap kita lakukan. Ya. Kontak erat ini adalah kontak erat dengan penderita atau yang sudah terkonfirmasi dalam jarak sekitar 1-2 meter dalam waktu lebih kurang 15 menit, dan terutama di ruangan yang ventilasinya kurang bagus tanpa menggunakan alat pelindung diri yang standar. Ini termasuk kontak erat. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang perlu waspada. Ya, saat ini kita sedang dalam masa new normal. Sebenarnya sudah bukan baru lagi ya, normal yang sudah beberapa waktu ya. Ya. Dalam kondisi saat ini sebenarnya dengan segala keterbatasannya kita dituntut untuk siap dengan keadaan saat ini. Dimana dalam kondisi new normal ini yang diharapkan sebenarnya adalah herd immunity atau kekebalan imunitas, yaitu sebagaimana gambar ini, ketika dalam suatu populasi manusia sudah terbentuk imunitas, jadi ketika pernah terkena COVID atau terinfeksi suatu penyakit, kemudian dia bisa sembuh dan bertahan, maka dia akan menimbulkan kekebalan imunitas. Sehingga pada suatu saat ini harapannya COVID ini atau Corona COVID-19 ini suatu saat seperti influenza atau flu sindrom seperti biasa itu. Jadi ketika saat ini kita melihat orang sebelum ini ya, kita lihat orang saya lagi kena flu, ya saya istirahat dulu. Ya. Nah, pada harapannya dengan herd immunity pada saat nanti harapannya juga akan terjadi seperti itu. Saya lagi kena COVID, saya istirahat. Jadi bukan lagi sesuatu yang membahayakan. Ini harapan dari herd immunity ini. Tapi untuk saat ini kita ternyata sebenarnya belum mencapai pada tahapan di sana. Ya, kita berpositif thinking, berharap pada Allah SWT dan agar kondisi ini segera berakhir dan segera terbentuk imunitas, segera menjadikan kondisi ini atau virus ini tidak menjadi sesuatu yang berbahaya lagi bagi kita. Harapannya seperti itu. Dan saat ini jumlah tenaga medis yang positif dan meninggal masih meningkat, masih tinggi. Di antaranya yaitu update tanggal 20 November ada 168 dokter yang meninggal di Indonesia dengan positif COVID. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah rumah sakit rujukan penuh. Ini di daerah Jawa Tengah, ini sedang overload, sehingga kemarin beberapa hari yang lalu sampai ada rujukan dari rumah sakit Jawa Tengah, dari Blora, ada beberapa yang akhirnya terpaksa kita tolak karena angka di Ngawi juga sedang meningkat. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang COVID ini memang belum selesai, dan kita masih tetap harus berhati-hati. Dan tadi seperti saya sampaikan, gejala yang bervariasi, kalau kita katakan COVID ini sudah aman, beberapa pasien ada yang perburukan, dan saat ini di Ngawi yang biasanya 9% tanpa gejala, kemarin juga ada yang perburukan, kita proses untuk rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi karena ada gagal napas ya, ada saturasi oksigen yang menurun ya, butuh perawatan yang lebih intensif sehingga kita planningkan untuk rujuk. Nah, dalam kondisi seperti ini masih banyak orang yang mengatakan bahwa COVID ini hoax, COVID ini konspirasi, kemudian ada manipulasi data, kemudian ada penolakan dan sebagainya. Saya melihat ini sebagai sebuah
sebuah kondisi yang ya memang harus kita hadapi. Saya pribadi tidak memaksakan orang untuk percaya bahwa COVID ini membahayakan, COVID ini ada, tapi saya hanya menyampaikan memang COVID ini memang ada, dan kejadian kematian karena COVID ada. Tidak harus dengan penyakit jantung, tidak harus dengan penyakit gula, tidak harus dengan HIV dan sebagainya. Orang yang sehat di bawah 40 tahun yang meninggal juga ada, dan ini sudah sudah kita temui. Nah, artinya pada kondisi saat ini kita sebagai medis pun mungkin, dan juga semua masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin dengan protokol kesehatan. Saya pribadi tidak memaksakan orang untuk harus percaya bahwa COVID ini ada, COVID ini membahayakan, tapi kita usahakan semaksimal yang kita bisa di bidang masing-masing. Ini terkait kemarin sempat disampaikan bahwasanya setelah adanya cuti bersama, potensi kenaikan kasus akan meningkat. Nah, ternyata memang benar, setelah kemarin ada liburan beberapa hari itu, beberapa minggu setelahnya, ini kita lihat dari grafik ini naik ya. Setelah 14 hari setelah cuti bersama ini naik ya, naik kasusnya, dan ini Riau, di Ngawi juga naik, di Solo banyak sekali rumah sakit yang penuh, sehingga kejadian-kejadian ini membutuhkan perhatian yang lebih lagi dari kita. Kemudian ini laporan, saya sebenarnya bukan orang yang suka update kasus ya, saya tidak suka dengan mengikuti perkembangan kasus, tapi ini hanya saya sampaikan saja sebagai gambaran bahwa dulu 1000, 2000 itu sangat tinggi, 3000 rekor. Nah, sekarang kasusnya adalah di November kemarin, Sabtu 21 ini, ada tambahan hampir 5000 kasus dalam satu hari. Jadi, ini membuktikan bahwa ya memang COVID ini ada, dan kita tetap harus waspada. Ini perkembangan Ngawi sampai saat ini, terakhir kemarin tanggal 1, ini 14 November, bukan, ini hari kemarin, bukan 14 November, 21 November juga, bahwa akumulatif kasus di Ngawi sebanyak 293. Ini bisa diikuti di Instagram ya. Nah, saat ini kita memasuki fase pandemik fatigue ya, artinya kelelahan ya. Kita sendiri sebagai tenaga kesehatan sudah maraton ya mulai bulan Maret itu, dan ini membutuhkan energi yang lebih memang. Ya, kita tidak boleh berputus asa ya, tetap harus semangat juga dalam menghadapi ini. Ini belajar dari flu Spanyol, memang ini bukan untuk menakut-nakuti ya. Ini dulu ketika ilmu belum berkembang cepat seperti saat ini, kita harapannya ketika flu pandemi yang saat ini lebih baik dari yang dulu. Jadi pandemi berakhir dalam waktu 2 tahun kalau yang dulu. Semoga ini lebih cepat lagi. Ya. Jadi kematian pada saat itu 1918 mencapai 50-100 juta di seluruh dunia, menginfeksi 40-50% populasi dunia. Ini mungkin ya imbang juga dengan saat ini, tapi dengan perkembangan ilmu, perkembangan pengetahuan, ini kalau kita kondisinya seperti dulu bisa jadi ini bersaing dengan kondisi itu ya. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan para ilmuwan dan juga kerjasama dengan masyarakat terutama yang peduli dengan COVID ini, semoga kita bisa atasi dengan lebih baik. Dari zaman dulu sudah ada pakai masker semacam itu juga, kemudian perawatannya luar biasa seperti ini ya. Yang kita lakukan saat ini di masa pandemi ini, yang di era new normal ini, adalah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan benar, dengan baik dan benar, harapannya agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, virus penyakit, tidak hanya COVID, tidak hanya corona ini, tapi juga semua penyakit. Kita coba menilai risiko COVID dari berbagai aktivitas ya. Jadi ada nilai, ada skala dari 1 sampai 10 di tempat manakah risiko COVID ini bisa mengenai kita ya. Dari saat kita mengisi bahan bakar di pom bensin, membuka kotak surat di gerbang ketika ada surat masuk, tapi sudah jarang ya sekarang, atau mungkin sekarang paket ya. Kemudian berolahraga di ruang terbuka, ini risikonya rendah. Risiko akan tinggi ketika kita makan dengan gaya prasmanan di tempat bersama. Otomatis ketika makan kan mulut terbuka. Kemudian olahraganya bukan di tempat terbuka, tapi di tempat gym, misalnya senam yang di tempat tertutup. Ke tempat hiburan, bioskop yang tertutup, ke konser ketika orang berkerumun banyak, ke tempat olahraga yang itu tertutup, itu di stadion olahraga. Kemudian tempat ibadah yang jamaahnya ramai, yang tidak melakukan protokol kesehatan. Ya, ini adalah tempat-tempat yang risiko tinggi. Mungkin bisa dipelajari nanti mulai dari risiko yang rendah sampai tinggi. Ketika risiko naik, maka kita harus lebih berhati-hati protokol kesehatan dengan 3M dan 3DC ya. Jadi ketika kita beraktivitas terpaksa di luar rumah, sebenarnya aktivitas di luar rumah itu belum kita anjurkan, tapi kalau kita ingin beraktivitas di luar rumah, maka 3M. Yang pertama pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau jaraknya yaitu antara 1 sampai 2 meter tadi, kita pakai masker, ventilasi di mana dalam sebuah tempat kerja atau di tempat-tempat tertentu, maka ventilasi harus baik. Hindari untuk bersama di ruang tertutup dalam waktu yang lama. Ketika harus berada di ruang tertutup, maka harus ada saat keluar dari ruangan itu kembali lagi ya. Jadi durasi juga ya, tadi kita bisa kontak erat ketika lebih dari 15 menit dalam ruangan tertutup tanpa alat pelindung diri yang bagus, dan jaraknya juga kita jaga.
ya, kita jaga jaraknya. Itu yang bisa kita lakukan ketika kita terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Kita masih bisa beraktivitas dengan tetap melaksanakan protokol ini. Kenapa kita harus pakai masker? Ketika orang sakit dan dia tidak pakai masker, dia akan 100% bisa menulari orang yang sehat. Orang yang penularannya, orang yang sakit ketika tanpa masker, maka dia bisa menularkan 70%. Ya, gitu ya. Dan juga ketika orang yang sakit kemudian dia memakai masker, maka dia menurunkan penularan hanya sekitar 5%. Ya. Dan ketika semuanya memakai masker, maka ini tingkat penularan akan menjadi lebih rendah. Kenapa kita dianjurkan untuk memakai masker? Masker yang disarankan yaitu SNI. Kalau masker kain ya boleh minimal yang ada 3 lapis kain ya. Jangan yang hanya 1 lapis kain. Kalau misalnya yang hanya model 1 lapis kain itu mending di double ya, mending di double untuk bisa meningkatkan kualitas filternya. Videonya memang N95, tapi itu tidak dianjurkan ya. Karena tidak nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Itu hanya untuk tenaga kesehatan yang kontak dengan risiko tinggi. Ini pencegahan yang bisa kita lakukan ketika kita sudah habis keluar rumah dari tempat kerja, maka buka alas kaki, semprot dengan disinfektan, siapkan di depan rumah ya, buang sampah di peralatan yang telah digunakan, tidak menyentuh apapun di dalam rumah, segera cuci tangan dan lepas pakaian di tempat cucian yang tertutup, kemudian mandi dan keramas. Ini aktivitas yang rutin kita lakukan jika kita punya risiko keluar rumah dan kemungkinan terpapar atau berkontak dengan orang yang kita tidak tahu sebenarnya dia tanpa gejala tapi positif. Ya ini ya, lanjutkan ini. Tadi sudah saya sampaikan, istirahat yang cukup. Ini cara cuci tangan, insya Allah sudah paham semuanya ya. Ya, jadi ketika menghadapi COVID, ini pesan Prof. BW almarhum, dia banyak menulis tulisan-tulisan yang bagus, bisa kita pakai di sini. Bangun pagi, kita bagi muslim melaksanakan sholat, menghirup udara segar, terutama ketika sinar matahari sudah mulai muncul. Itu adalah udara yang paling bagus. Kemudian exercise 5E ya, udara yang segar kita ambil, kita sedot dengan jalan, dengan lari ataupun bersepeda. Kemudian makan yang bergizi, makan yang baik dengan komposisi yang bagus ya, makanan bergizi tapi hindari gula yang banyak, garam yang banyak ini ya, karena ini akan berisiko juga dengan penyakit yang lain. Kemudian tetap bahagia ya, tetap bahagia ya, hadapi dengan memanage pikiran kita agar kita tidak stres ketika menghadapi pandemi yang cukup panjang ini, terutama tenaga kesehatan. Buat saya sendiri juga mungkin ya, kita yang sudah maraton ini, kita bisa memanage pikiran kita agar tetap tenang dan bahagia dimanapun kita berada. Kemudian exposure ya, paparan ya, jadi kita harus menghindari paparan itu agar kita juga terhindar dari serangan atau pandemi ini. Kemudian beberapa waktu lalu sudah disebutkan tentang vaksin. Sebenarnya vaksin ini adalah sesuatu yang masih banyak perdebatan, tapi kita juga tetap berpikir positif. Semoga langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini adalah untuk kebaikan kita semuanya dan akan membawa kebaikan bagi kita. Di sini disebutkan bahwasanya beberapa penyakit bahkan sampai saat ini belum ada vaksinnya ya. Di antaranya adalah seperti ini ya, beberapa penyakit HIV, HCV ini, kemudian ini belum ditemukan vaksinnya ya, sampai bertahun-tahun. Ya sebenarnya kalau misalnya corona ini sudah ditemukan vaksin, sebenarnya memang masih risikonya tinggi ya. Tapi kita berharap semoga kesiapan prosedur-prosedur yang dilaksanakan nanti juga ada prosedur yang proper, yang siap. Dan kita juga berpositif thinking dengan para ahli yang mempersiapkan ini, insya Allah semuanya sudah disiapkan dengan baik. Cuma kita perlu perhatikan juga bahwasanya vaksin ini adalah bukan satu-satunya senjata pamungkas ya. Karena tingkat keberhasilan juga masih dipertanyakan, bahkan di beberapa negara juga sempat terjadi angka komorbiditas, mortalitas, yaitu kematian dan angka kegagalan itu karena disebutkan memang ada faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Dan yang berjalan memang vaksin ini beberapa banyak yang berhasil, tapi memang belum sebagai sesuatu yang pantas untuk kita jadikan sebagai senjata pamungkas. Jadi yang utama kita adalah tetap harus fokus pada pencegahan, jadi minimal dengan 3M dan PDJ. Jadi kita harus tetap semangat bertahan saat pandemi ini, utamakan untuk keselamatan diri dan keluarga yang tercinta. Kita tetap laksanakan protokol kesehatan, jangan lelah dan jangan berhenti dengan apa yang sudah kita lakukan, karena memang sebenarnya COVID ini belum berakhir. Saya pribadi menyatakan memang COVID ini merupakan fitnah di akhir zaman, baik dari sisi ilmiah, karena banyak sekali para ahli yang menyampaikan sebuah teori, menyampaikan pernyataan bahwa guideline corona adalah seperti ini dan seperti ini. Ternyata di beberapa waktu yang berikutnya
realitas di lapangan menyatakan lain. Sehingga guru saya ada yang menyatakan bahwa COVID adalah COVID ini adalah sangat cerdas, ya. Sangat superior, sangat cerdas dan luar biasa. Tadi di balik itu yang menciptakan COVID ini Allah sendiri adalah di atas semuanya. Beliau Allah adalah yang sangat luar biasa. Jadi kita tetap yakin pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, semua pasti Allah berikan jalan keluar. Kemudian sosial, di mana orang yang terkena COVID ini akan mendapatkan isolasi sosial, baik di masyarakatnya maupun bahkan di keluarganya, di tempat kerjanya dan lain sebagainya. Kemudian ekonomi juga terganggu, dan agama, di mana juga seperti ilmiah tadi, ketika orang menyatakan ini, ahli lain menyatakan ini, agama juga begitu. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah fitnah, konspirasi dan sebagainya, orang yang punya pengaruh, dan di tempat lain juga menyatakan berbeda lagi, termasuk fikih-fikih juga berbeda. Nah, ini kita sikapi menghadapi hal semacam ini, kita berada di posisi yang tengah-tengah, artinya kita tidak dalam posisi menyalahkan orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan sama sekali, ataupun juga kita tidak mendukung orang yang menyatakan bahwa ya kita harus santai aja, kita harus terima semua dari Allah. Dan bagi kita berada posisi yang tengah-tengah, yaitu kita tetap melakukan protokol kesehatan, tetap bertawakal pada Allah, yakin bahwa semua ini memang datanya dari Allah, dan Allah juga akan memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, walaupun kita belum tahu kapan pandemi berakhir, tapi kita tetap sabar, patuhi protokol kesehatan, karena apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan, insya Allah itu akan membawa dampak dengan